Yang datangnya dari hamba Allah di Jember ingin menanyakan tentang penjelasan apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, dan juga apa itu hadis maudhu dan dhaif katanya Ustaz. Alhamdulillah. Para ulama melihat dan memperhatikan dari bentuk keseriusan mereka untuk menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kehati-hatian mereka untuk hadis ini dimasuki omongan-omongan dari yang bukan kalimat yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka membuat kaidah, dan dari kaidah inilah muncul maratib hadis-hadis tadi itu. Hadis pertama sahih, dan lebih kuat lagi muttafaq alaih, lebih kuat lagi tawatur. Nah, kalau kita jelaskan satu persatu maka ini perlu 1 jam sendiri. Intinya gini, hadis yang sahih adalah hadis ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Kalau kita bicara hadis sahih, kita harus tahu apa syaratnya. Syarat matannya, matan itu hadisnya. Kemudian syarat sanadnya, perawinya. Syarat matannya maka tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dari dia. Syarat perawinya, sanadnya ini, pembawa hadis ini dari A sampai Z, artinya dari perawi, anggap Imam Bukhari, dari Imam Bukhari sampai ke Nabi itu ada beberapa orang kan. Dari Imam Muslim sampai ke Nabi itu ada beberapa orang. Dari Imam Tirmidzi sampai ke Nabi, dari Imam Ahmad sampai ke Nabi, dari Imam Nasai sampai ke Nabi. Inilah mereka yang sudah membukukan hadis itu, mereka yang punya sanad. Jika seperti hadis Bukhari, maka tidak dimasukkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukharinya kecuali semuanya sahih. Jadi perawinya itu mulai yang meriwayatkan dari Nabi, sahabat, ya, dari sahabat sampai ke Imam Bukhari. Itu berapa orang? Mungkin 6, mungkin 7, mungkin 10, ada yang banyak kan, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada sanad ali, ada sanad nazil. Semuanya itu harus hafalannya sangat kuat, harus adil, harus sehingga 100% hadis ini memang diucapkan Nabi. Hadisnya enggak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih atau dengan Al-Quran. Kemudian perawinya itu semuanya adil, semuanya hafalannya sangat kuat sekali, semuanya memenuhi syarat-syarat sahih, maka dinyatakan hadis ini sahih. Kemudian jika hadis ini perawinya tidak sehebat perawi, bagus hafalannya, salah satu contohnya gitu, sehingga mempengaruhi hadis yang dia bawa, yang akhirnya disepakati oleh ulama hadis dhaif tidak bisa diambil untuk hujjah dalil haramnya sesuatu
atau wajibnya sesuatu. Nggak boleh pakai hadis dhaif. Tapi apakah hadis dhaif itu bisa kita ambil? Bisa. Untuk fadailul a'mal, fadilah-fadilah. Nah, seperti banyak kita sampai kepada kita ya. Hadis dhaif itu banyak sekali, ribuan. Bahkan agama kita ini banyak yang sumbernya itu dari hadis dhaif tentang fadilah-fadilah itu, dan nggak ada masalah. Tapi dikatakan an-nadhafatu minal iman, ada yang mengatakan dhaif. Apakah kita buang? Kata Syekh Jamaah, ente seneng kotor. Memangnya ente ini seneng kotor? Loh, kita kan muslim seneng bersih. Ini ada hadis mendukung kebersihan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk dari iman. Kenapa enggak kita ambil? Emang bersih itu milik kita. Ini contoh. Contoh yang kedua, innallaha ahabba abdan idza amala amalan atqana. Allah itu senang kepada hamba jika berbuat sesuatu dia seriusi. Ini dhaif. Tapi diambil oleh ulama. Karena ini fadail, ini keutamaan. Jangan diambil hadisnya dhaif. Loh. Ini hadis mendukung kita, mengajak kita untuk serius dalam bekerja. Enggak asal-asalan. Loh, kenapa ente enggak mau sama hadis ini? Ente kepingin kerjanya asal-asalan, kacar-kacir gitu. Kenapa enggak diambil? Wah, ini kan untuk fadail. Nah, gitu. Nah, maka banyak sekali fadail yang digunakan hadis dhaif atau manaqib. Manaqibnya Sayyidina Abu Bakar, manaqibnya Imam Ali bin Abi Thalib, manaqibnya fulan, manaqibnya fulan. Ini dibenarkan kita ambil itu walaupun dari hadis dhaif. Karena enggak ada hubungannya dengan halal haram. Nah, ini hadis dhaif. Hadis dhaif bukan berarti ini hadis yang mengada-ngada, Nabi nggak ngomong seperti itu. Lah, salah besar Anda. Hadis dhaif itu hadis Nabi. Kemungkinan besar hadis Nabi, cuma nggak bisa dibuat dalil halal, haram, wajib karena ada hal. Kadang-kadang bukan hadisnya bermasalah, perawinya itu. Apa salah hadisnya? Kalau salah satu yang meriwayatkan hafalannya kurang kuat atau enggak kuat, ya, karena pernah bohong sekali aja enggak diterima hadisnya, itu sudah dhaif. Pernah bohong sekali, begitu hati-hatinya ulama kita. Bahkan dikatakan ketika ada perawi hadis manggil ayam kir, tapi di tangannya enggak ada apa-apa, kosong. Dia manggil ayam seakan-akan di tangannya itu ada sesuatu, membohongi ayam kasarnya. Orang yang ketahuan membohongi ayam itu hadisnya sudah dhaif. Ya, Pak. Begitu ketatnya ulama kita itu. Bohong sama ayam, oh berani bohong sama ayam, kemungkinan juga bohong. Hadisnya dhaif sudah yang dia bawa. Tapi perlu kita ingat ya, kadang-kadang hadis itu punya dua sifat, punya dua pangkat. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh fulan karena ada orang yang bermasalah, kekuatan hafalannya, kejujurannya, maka hadisnya berpengaruh dhaif karena ada orang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan hadis yang sama diriwayatkan oleh rawi lain. Kan ada satu hadis yang meriwayatkan 3 sahabat, ada satu hadis yang meriwayatkan 10 sahabat, satu hadis yang meriwayatkan 10 sahabat, ada satu hadis yang meriwayatkan 30 sahabat, 50 sahabat. Bayangkan 50 sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Dari 50 itu dia ngomong sama santrinya, jadi berapa tuh? Jadi sanad ini
kembali ke sahabat ini, sanad ini, kembali ke sahabat ini, sanad. Ada beberapa jalan menuju hadis ini. Mungkin satu jalan dhaif, masih ada 2, 3, 4, 5 jalan yang sahih. Kadang-kadang kita karena kedangkalan ilmu kita gampang aja membuang hadis dhaif. Ini dhaif, dhaif yang kamu temukan dengan sanad ini, dengan jalan ini, perawi ini, karena ada satu yang dhaif. Sudahkah kamu ngecek bahwa hadis ini tidak ada riwayat lain? Mungkin ada riwayat lain yang dalam riwayat ini sahih, riwayat ini, hadis ini dhaif, tapi riwayat yang ini sahih. Itulah. Ala kulli hal, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syaratnya sahih dan hasan, maka dia menjadi dhaif, tidak bisa dipakai untuk hujjah jika tidak ada riwayat lain yang sahih. Tapi bisa dipakai untuk fadilah amal, fadilah hari Asyura, fadilah hari Arafah, fadilah atau manakib para sahabat Nabi SAW dan seterusnya bisa digunakan walaupun hadis itu dhaif. Artinya hadis dhaif enggak dibuang, hadis dhaif disimpan, dihormati, tapi tidak bisa dipakai hujjah halal, haram, wajib. Ini enggak bisa pakai hadis dhaif. Kemudian yang paling parah dan paling jelek adalah maudhu'. Maudhu' udah nggak bisa dipakai apa-apa, ya. Maudhu' nggak bisa dipakai apa-apa karena nisbahnya kepada Nabi sangat lemah sekali. Nisbahnya kepada Nabi sangat lemah sekali, maka tidak boleh dipakai, tidak boleh dibawa dalam fadhailul a'mal sekalipun.